Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita mendengarkan firman Allah dan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Sandro Kafroli. Romo, kami persilakan. Terima kasih. Baik, baik, selamat sore semua. Shalom, Selamat salam Shalom, sore, selamat sejahtera Romo. sore untuk Romo. kita semua. Shalom. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan eh, ini tidak ada bapak-bapak tak, ibu-ibu semua. Ada Ya, bapaknya, Romo. ya, Ada Romo. oh ada. Ya, senang sekali bisa berjumpa di kesempatan doa kerahiman di hari ini dan mudah-mudahan perjumpaan kita itu senantiasa meneguhkan kita satu sama lain, terlebih dalam tugas dan karya-karya baik kita. Amin. Amin. Baik, Amin. eh, Bapak Ibu, eh, pada kesempatan ini kita akan mencoba mendalami tema dalam permenungan kita di kesempatan siang hari ini, yakni Yesus idolaku. Saya tertarik untuk eh, membahas tema ini karena bagi saya ini sungguh sangat relevan bagi kita semua yang yang boleh dibilang menyebut diri sebagai eh, pencinta kerahiman ilahi. Nah, maka mari kita sama-sama mendalami tema ini yang kiranya akan membantu kita dalam eh, memperdalam kecintaan kita kepada Yesus Kristus yang menjadi guru dan junjungan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, eh, berkaitan dengan istilah itu idola, itu eh, adalah seseorang yang memiliki kelebihan dan menjadi model dalam segala hal, teristimewa dalam sikap dan perilaku. Nah, kurang lebih itu eh, arti dari idola, yang kemudian merujuk juga pada tema kita pada kesempatan ini, sebelum nanti kita akan bertolak lebih jauh, menggali apa maksudnya Yesus idolaku dan mengapa Yesus itu bisa dijadikan sebagai idola nomor satu dalam dalam hidup. Nah, lalu di dalam hidup tentu kita eh, biasanya mengidolakan seseorang. Ya. Dan kita semua pasti memiliki idola masing-masing. Ya. Dan seseorang itu bukan karena tanpa alasan, tetapi ya karena kita melihat prestasi atau pencapaian yang berhasil diraih oleh pribadi tertentu. Ya. Dan kalau kita eh, berkaca dari orang-orang sukses misalnya, nah itu eh, kiranya menjadi eh, idola dari kita semua dalam hal mencapai tujuan-tujuan di masa mendatang. Dan menurut saya hal ini dipandang baik. Ya. Mengidolakan seseorang itu dipandang baik karena bisa menjadi cerminan bagi kita ya untuk memotivasi diri sendiri dalam usaha untuk menciptakan karya baru, menghasilkan hal-hal yang positif, tentu bagi diri sendiri maupun juga bagi orang lain di masa mendatang. Nah, lalu pertanyaannya, ya, kalau kita mempunyai idola dalam hidup, ya, kalau saya nanya ke Bapak Ibu, itu pasti tiap-tiap orang punya idola.
Nah, tapi siapakah idola nomor satu dalam hidup? Nah, sebagai orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus, tentu Yesus itu menjadi idola yang nomor satu. Kita boleh memiliki idola-idola yang lain, ya, ya sebagai eh, role model yang nantinya akan membantu kita untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tetapi ingat bahwa sebagai orang beriman, Yesus itu menjadi idola nomor satu. Ya. Nah, lantas kita bertanya, mengapa Yesus itu eh, dijadikan sebagai idola kita? Alasannya apa? Nah, kurang lebih saya meramu materi ini, ya, mengapa Yesus bisa dijadikan sebagai idola kita itu dalam tiga hal. Maka mari kita lihat sama-sama. Nah, pertama, Yesus bisa disebut sebagai idola, ya, karena dia bisa menjadi sahabat yang setia, ya. Bisa menjadi sahabat yang setia. Nah, berkaitan dengan konsep sahabat atau definisi sahabat, itu tentu ada banyak pengertian, ya. Nah, salah satunya yang saya nulis di sini, ya, sahabat itu adalah orang yang mengerti keadaan kita di saat kita diam, katanya sih gitu, sahabat, ya. Lalu eh, definisi yang lain juga mengatakan bahwa sahabat itu bagaikan hentakan jarum jarum jam yang tak pernah berhenti untuk berjalan. Ya, nanti kita akan mencoba melihat ini juga dan menghubungkannya dengan alasan pertama mengapa Yesus itu disebut sebagai idola karena bisa menjadi sahabat yang setia. Nah, tetapi dari banyak pengertian atau definisi tentang sahabat ini, ya, ada satu definisi yang menurut saya itu menarik. Ya, nah, definisi itu tak lain berbunyi, sahabat itu adalah orang yang menemanimu di saat semua orang meninggalkanmu. Ya. Nah, kata-katanya ini sungguh amat dalam. Ya. Jadi sahabat itu adalah orang yang menemanimu di saat semua orang meninggalkanmu. Ya. Nah, lalu di dalam Amsal bab 17 ayat 17 itu dikatakan dengan sangat baik bahwa seorang sahabat itu dia menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran, gitu. Nah, tetapi bertitik tolak dari apa namanya eh, kutipan dari Amsal ini, ternyata ada satu hal yang tidak dapat terpenuhi oleh kita manusia dalam ayat ini, yakni menaruh kasih setiap waktu. Ya. Jadi bertitik tolak dari kutipan tadi Amsal, ya, yang seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran itu ternyata, ya, ada satu hal yang mungkin tidak bisa terpenuhi, yakni menaruh kasih setiap waktu. Pertanyaannya mengapa? Ya karena kasih manusia itu terbatas dan tidak setiap waktu. Dan bahkan keberadaan diri kita juga sebagai manusia itu terbatas, lemah dan rapuh. Maka bisa saja hari ini kita mengatakan bahwa saya mengasihi engkau, atau bisa mengatakan saya mencintai engkau hari ini, tapi ya karena kasih itu terbatas, maka mungkin besok hari kita akan mengingkari janji kita itu. Hari ini kita bisa mengatakan kita setia, tapi mungkin besok hari kita akan mengingkari janji setia kita. Nah, alasannya sederhana, ya karena kasih manusia itu tidak terbatas. Kasih manusia itu terbatas dan tidak setiap waktu. Dan kalau dihubungkan dalam terminologi sahabat ini, maka kata-kata ini sebenarnya relevan bahwa tidak selalu seorang sahabat itu bisa menjadi saudara dalam kesukaran.
Tentu mungkin dalam perjalanan hidup harian dari kita semua, ya pasti kita memiliki rupa-rupa pengalaman, rupa-rupa peristiwa di dalam hidup, ya yang boleh memberikan gambaran kepada kita tentang arti seorang sahabat. Nah, lalu pertanyaannya, lalu kalau misalnya tidak semua orang bisa menjadi seorang sahabat di dalam kesukaran, lantas siapa yang bisa menjadi sahabat sejati kita dan menjadi saudara dalam kesukaran-kesukaran kita? Nah, tentu jawabannya jelas. Tuhan Yesus itu bisa menjadi seorang sahabat yang sejati. Nah, dia juga adalah pribadi istimewa yang menjadi pembela kita hingga hari ini. Dan hal itu terungkap dalam Yohanes bab 15 ayat 15. Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Nah, ungkapan ini sebenarnya mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus sebenarnya sudah menjadikan dirinya sahabat bagi kita, bahkan menjadi sahabat yang paling dekat. Ya. Nah, dia tahu kebutuhan kita, dia mengerti apa yang kita perlukan, dan dia tahu apa yang kita inginkan. Ya. Maka kalau Yesus mengatakan bahwa kita ini adalah sahabat di mata dia, maka sebenarnya tersirat makna yang sungguh amat mendalam, bahwa kita itu sangat istimewa, kita itu sangat berharga, kita itu sangatlah spesial di mata Tuhan. Ya. Tapi terkadang kita tidak menyadari sungguh akan hal ini. Ya. Bahwa sebenarnya Yesus itu senantiasa mencintai kita, mengasihi kita, ya, di luar dari yang kita bayangkan. Dan memang benar kita ini istimewa dan sangat berharga di mata Tuhan. Nah, maka di dalam pergumulan hidup kita, ya, entah kita diperhadapkan dengan pengalaman suka duka, ya, pengalaman yang membuat kita merasa bahwa dunia ini terasa tidak adil, ya, merasa kesepian, ya, kemudian merasa bahwa orang lain tidak menjadi bagian dari hidup kita, maka sadarlah bahwa dalam kesendirian, kesepian, kesukaran-kesukaran hidup, ingatlah bahwa ada satu pribadi yang menjadi sahabat sejati dan selalu hadir bersama kita di setiap waktu. Dan kehadirannya itu, ya, akan senantiasa mewarnai seluruh perjalanan hidup kita. Ya. Maka itu alasan yang pertama mengapa Yesus itu uh, bisa dijadikan sebagai idola. Pertama karena dia bisa menjadi sahabat yang setia. Ya. Tentu kita memiliki banyak sahabat, tetapi tidak semua sahabat itu bisa setia mendampingi dan menyertai kita di dalam setiap sisi kehidupan kita. Mungkin sahabat-sahabat kita itu bisa tertawa, bergembira, berbahagia di saat kita senang. Tapi mungkin di dalam kesendirian, kesepian, problem, permasalahan yang kita hadapi, mungkin hanya satu dua yang bisa bertahan dan memberikan tangan kepada kita untuk membantu dan memberikan pertolongan. Nah, ingatlah bahwa Yesus dijadikan sebagai idola, dia bisa menjadi sahabat sejati yang bisa membantu meringankan beban penderitaan kita pun dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Lalu yang kedua, selain Yesus itu adalah
sahabat yang sejati yang bisa dijadikan idola dalam hidup. Nah, alasan kedua ialah oh, apa namanya? eh, menjadi teladan utama kerahiman ilahi. Ya, ini penting. Ya, alasan yang kedua ini penting. Menjadi teladan utama kerahiman ilahi. Ya. Nah, Rasul Paulus dalam suratnya 1 Korintus bab 11 itu menasehati umat pada saat itu, dan tentu ya, seruan itu berlaku bagi kita juga di hari ini. Dia mengatakan, ikutilah teladanku sebagaimana aku pun telah mengikuti teladan Kristus. Ya. Ikutilah teladanku sebagaimana aku pun telah mengikuti teladan Kristus. Maka yang perlu digarisbawahi ini adalah mengikuti teladan Kristus. Ya. Kalau Yesus itu adalah sebagai teladan, maka kita yakin bahwa Paulus ini sudah merefleksikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang menjadi role model dari Paulus dalam uh, karya pelayanan di tengah umat, itu dia mengambil contoh dari apa yang dibuat oleh Yesus Kristus sendiri. Maka ada perkataan juga yang mengatakan di dalam firman-Nya itu bahwa dia hidup bukan lagi untuk dirinya sendiri, tetapi dia hidup untuk Tuhan dan juga hidup untuk sesama. Itu. Lalu nasihat dari Rasul Paulus ini juga bisa kita temukan di dalam Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Bagaimana menjadi teladan utama kerahiman ilahi, kerahiman Allah. Nah, Lukas bab 6 mengatakan Yesus mengajarkan kita untuk jangan menghakimi, ya. Jangan mempersalahkan, jangan mengutuki, jangan membalas dendam, ya. Ampunilah sesamamu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, contoh-contoh ini sebenarnya mau mengungkapkan kepada kita tentang kerahiman Allah. Kerahiman Allah itu terungkap secara nyata melalui kehadiran Yesus Kristus. Yesus hadir di tengah dunia itu sebenarnya mau mengungkapkan tentang kerahiman Allah yang sungguh nyata bagi dunia dan manusia. Maka Yesus itu adalah representasi dari kerahiman kerahiman Allah. Nah, dalam buku harian Santa Faustina itu dikatakan bahwa kerahiman Allah itu dikaitkan dengan kasih, dikaitkan juga dengan kebaikan, kerelaan, belas kasihan, kasih sayang. Nah, dikatakan juga bahwa kerahiman Allah itu tidak terselami, tidak berkesudahan, tidak mengenal batas, dan tidak terpahami. Nah, kata-kata yang diungkapkan oleh Santa Faustina ini sebenarnya sudah merangkum tentang kerahiman Allah yang sungguh nyata. Nah, Yesus yang hadir di tengah-tengah dunia, yang merepresentasikan tentang kerahiman Allah itu, ya menunjukkan kepada kita bahwa dia layak dijadikan sebagai role model atau idola bagi setiap orang yang percaya yang mengasihi dia. Gitu. Nah, lalu teladan kerahiman Allah itu, ya, itu terungkap melalui kata dan pelayanan kasih. Yesus itu ya menampakkan kerahiman Allah itu secara sempurna, ya tidak ada cacat sedikit pun, ya. Secara sempurna tidak hanya di dalam kata tetapi juga di dalam pelayanan kasih. Nah, atau yang biasanya orang juga mengatakan bahwa setia dalam kata dan bermakna dalam tindakan. Nah, Yesus itu menampakkan kerahiman Allah tidak hanya melalui kiasan kata-kata yang bagus saja, tetapi kerahiman Allah itu diwujud nyatakan dalam tindakan pelayanan kepada kebaikan manusia.
Maka ada pepatah bahasa Latin yang mengatakan verba docent exempla trahunt. Ini artinya kata-kata itu mengajarkan, verba itu kata, docen, docere itu berarti mengajar. Kata-kata itu mengajar, tetapi exempla trahun, ya, tindakan itu yang memberi teladan, ya, gitu. Jadi kata-kata itu bagus, tetapi yang membuktikan, ya, bahwa kita ini selaras dengan apa yang kita ucapkan itu terungkap melalui exempla, ya, teladan. Jadi teladan itu penting. Nah, dalam hubungannya dengan tema kita, Yesus yang adalah idolaku, itu mengungkapkan dengan sangat baik bahwa Yesus tidak hanya pandai untuk mengajar, tetapi dia juga mampu mengejawantahkan apa yang diajarkannya itu dalam bentuk pelayanan-pelayanan kasih. Gitu. Nah, lalu yang ketiga, nah selain yang pertama, Yesus itu bisa dijadikan sebagai seorang sahabat, ya, karena dia tidak pernah akan mengkhianati kita, meninggalkan kita di saat susah. Tetapi yang kedua tadi, Yesus bisa dijadikan sebagai teladan kerahiman dari Allah sendiri, ya. Karena dia sempurna tidak hanya di dalam kata, tetapi dia sempurna dalam segala hal. Lalu yang ketiga, itu saya merefleksikannya begini, Yesus itu bisa dijadikan sebagai idola dalam hidup itu karena Yesus bisa menjadi kekasih sejati, ya, kekasih sejati. Nah, lalu kekasih sejati ini dia mencintai tanpa syarat. Ya, ya mungkin kita manusia, ya mencintai orang lain mungkin ya pakai syarat yang banyak. Ya, ya sebut saja kalau misalnya kita masih mencintai itu sebatas pada ya yang lahir aja. Ya, ya mencintai, mengasihi karena kau cantik, karena kau ganteng, ya karena kau berkelimpahan dalam harta dan seterusnya. Nah, tapi kekasih hati, ya Yesus ini sendiri, dia sebenarnya mencintai itu tanpa syarat. Dia mencintai tanpa membeda-bedakan orang. Apakah engkau miskin, apakah engkau kaya, ya, berasal dari suku etnis tertentu, itu cintanya itu tanpa syarat untuk semua orang. Dan cintanya itu tidak pernah mengkotak-kotakan. Ya. Itu kekasih yang sejati, ya, yang bisa menjadi role model bagi kita uh, dalam hal beriman. Dan menjadi kekasih sejati itu ya bisa kita temukan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Kata-kata ini sebenarnya mau mengatakan bahwa kasih dan cinta Allah itu datang dari partisipasi Allah, gitu. Ya. Jadi Yesus yang mencintai kita lebih dulu, gitu. Kalau Yesus mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, maka sebenarnya terungkap kasih yang tanpa syarat tadi. Ya. Tanpa syarat tadi. Ya. Kalau dia tidak mencintai kita, tidak mungkin dia akan, Allah Bapa itu tidak akan mungkin mengaruniakan Yesus Kristus yang adalah putranya yang tunggal, itu datang ke dunia dan menyelamatkan kita. Tapi karena cinta tanpa syarat itulah, maka dia rela mengorbankan permatanya yang mulia hanya untuk kita manusia yang berdosa. Ya. Jadi itu konteks menjadi kekasih sejati. Nah, lantas, nah kita boleh menggambarkan
Yesus itu sebagai kekasih yang sejati itu dalam gambar ini, ya, Pia pelicane Jesu Domini, Domine, ya, burung pelikan. Kita tahu burung pelikan itu, ya, biasanya dia uh, mematok dadanya sendiri, ya, lalu keluar darah, dan hal itu bisa memberikan kehidupan bagi anak-anaknya. Ya. Nah, betapa besar pengorbanan seorang pelikan itu untuk anak-anaknya. Meskipun dia terluka, tetapi karena kecintaannya pada anak-anaknya ini, maka dia rela melakukan segala sesuatu untuk kebaikan anak-anaknya. Nah, hal ini juga bisa kita hubungkan dengan cinta Yesus bagi kita manusia yang berdosa. Yesus itu mencintai, tidak hanya sekedar mencintai yang biasa-biasa saja, tetapi dia mencintai sampai terluka. Gitu. Maka kalau kita mengatakan bahwa uh, kita sudah mencintai tetapi belum terluka, maka itu bukan cinta namanya. Ya. Mencintai itu harus sampai terluka. Mencintai itu sampai harus berdarah-darah. Maka di dalam cinta yang sempurna itu, ya, yang penting itu bukan diri kita, tetapi orang lain. Nah, sama halnya dengan kata berkorban. Cinta itu sama dengan korban, berkorban. Berkorban untuk kebaikan orang lain. Dan Yesus itu membuktikan cintanya bagi kita, ya, lewat pengorbanannya yang paling agung di atas kayu salib. Dia terluka supaya kita semua memperoleh kebaikan dan keselamatan. Nah, maka sadar atau tidak sadar, itu tiap hari sebenarnya Yesus mengatakan kepada kita bahwa aku mencintai engkau lebih daripada yang engkau tahu. Gitu. Jadi sadar atau tidak sadar, tiap hari sebenarnya Yesus mengatakan kepada kita, aku mencintai engkau lebih dari yang engkau tahu. Maka kita di dalam hidup ini berusaha untuk mendengarkan suara Tuhan. Suara kekasih hati kita sebagai orang orang beriman. Ya. Hal itu bisa ditemukan melalui apa? Ya, melalui doa, melalui ekaristi, dan melalui devosi-devosi dan pelayanan firman. Kayak gitu. Nah, lantas kalau misalnya kita bertanya lagi di awal, apakah Yesus itu layak dijadikan sebagai idola dalam hidup karena dia bisa menjadi sahabat yang setia, kemudian bisa menjadi teladan kerahiman ilahi di dalam kata dan pelayanan kasih, kemudian yang ketiga dia bisa menjadi kekasih sejati yang tidak akan pernah mengkhianati kita, dia akan senantiasa mencintai kita dengan keberadaan diri kita. Lantas pertanyaan terakhir, apakah mengandalkan Tuhan itu tidak mengandung resiko? Apakah mengandalkan Tuhan sebagai sahabat dan kekasih jiwa itu tidak mengandung resiko? Ya, jawaban ini saya temukan di dalam uh, kata-katanya Santa Faustina Cuka. Nah, Santa Faustina mengatakan untuk menjawab pertanyaan ini itu tidak ada resiko apa-apa kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam keseluruhan hidup kita. Mengapa? Ya, sebab Tuhan sendiri bersabda, ya, pertama melalui Santa Faustina, bahwa jiwa yang mengandalkan kerahimanku adalah jiwa yang paling beruntung, sebab aku sendiri akan menjaganya. Sederhananya gini, kalau misalnya kita menganggap, bukan menganggap, kalau di dalam hidup ini kita senantiasa menomorsatukan Tuhan, menjadikan Dia sebagai seorang sahabat, menjadikan dia sebagai seorang teladan kerahiman Allah, dan menganggap dia sebagai kekasih jiwa kita, maka niscaya, ya, kita juga akan menjadi nomor satu di mata
Tuhan. Sederhananya gitu. Ya. Kalau kita mengistimewakan Tuhan di dalam hidup, ya, maka Tuhan juga akan mengistimewakan kita di matanya. Ya, memang kita sudah istimewa di mata Tuhan, ya. Apapun keberadaan diri kita, ya Tuhan tetap menganggap kita istimewa. Tetapi sekali lagi, ya, yang perlu digarisbawahi, semakin kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup, yang menganggap dia sebagai sahabat, teladan kerahiman Allah, menganggap dia sebagai kekasih jiwa yang bisa dijadikan sebagai role model panutan di dalam hidup dan cara beriman kita, maka niscaya Tuhan akan mengatakan kepada saudara dan saya, engkau berharga di mata saya. Dan aku sendiri yang akan menjaga engkau. Menjaga engkau dari apa? Dari setiap perjuangan dan pergumulan hidupmu. Dan kata yang paling terakhir, ya, sekalipun engkau berjalan di lembah yang kelam, ketahuilah bahwa terang Tuhan itu akan senantiasa menyertai Kita. kita semua. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih itu ya 3 hal penting yang saya garis bawahi berkaitan dengan uh, tema kita di kesempatan sore hari ini, yakni Yesus sebagai uh, idolaku. Nah, sebagai penutup, ya uh, saya menggarisbawahi lagi tentang kesimpulan dari semua pembahasan kita di hari ini. Mengapa Yesus itu layak disebut sebagai idola kita, ya, idola kita masing-masing? Itu pertama karena dia bisa menjadi sahabat yang setia, dia bisa menjadi teladan yang sempurna, teladan kerahiman Allah yang sempurna, dan yang ketiga dia bisa menjadi kekasih jiwa yang tidak akan mengingkari kita di dalam keseluruhan pergumulan dan perjalanan hidup kita. Demikian, salam kerahiman. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjadi andalan kita dan menjadi idola nomor 1 di dalam hati kita masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih, Romo.